Kalau selama diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan share Berirama TV. Semoga channel ini berkembang dengan baik untuk tetap mensyiarkan dakwah Islam. Saya Roma Muda Sukabumi, Forza keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pembina acara yang saya hormati, para alim, para yai, para guru sedaya, bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat yang luar biasa, Mbah Yai Misbah Udin, mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau ditambah-tambah rezekinya, tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah istrinya. Tadi ceramahnya begitu. Sehat-sehat guru, Masya Allah. Para pejabat pemerintah dari Forkopimcam juga hadir, yang mewakili Bapak Camat, Bapak Dewan, Bapak Lurah juga hadir. Bil khusus ini yang hitam, perlu saya luruskan, yang pakai baju hitam ini bukan istri saya. Jadi beliau ini saking Suradadi, Porsaknya Tegal, fans of Rhoma Irama and Soneta. Jadi beliau yang menjembatani kehadiran saya ke sini. Kita teman lama di Porsa, sama-sama pengagum Bapak Rhoma Irama. Kemarin beliau yang telepon, dan tidak tahu kenapa baju kami kok bisa sama begini. Jadi ini bukan janjian, mohon diluruskan. Beliau ini asli saking Suradadi. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Hari ini saya bersilaturahim ke kampung Sidaharja dalam rangka Haul Akbar Makbaroh Tengah Desa Sidaharja yang ke-35 bersama Guru Mulia Mbah Yai Misbahuddin dari TV One dari Tegal dan grup Hadroh, apa ini namanya? Nurus Sa'adah. Nanti kita sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat jamaahnya ini, Masya Allah, wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Apalagi yang duduk paling depan ini, yang sebelah kanan saya ini, insya Allah ke surganya paling duluan ini. Monggo Pak, silakan, monggo. Saya masih banyak kerjaan. Bapak Ibu hadirin, saya berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat, malam jam 12. Tiba di Suradadi subuh, istirahat, alhamdulillah bisa bersilaturahim, luar biasa, Masya Allah. Ini panitianya sukses,
Boleh berikan apresiasi tepuk tangan untuk seluruh para panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sebelum saya berbicara panjang lebar berbicara tentang khaul, ada request dari panitia untuk melaksanakan gelar sorban. Oleh karena itu kita bersolawat sama-sama dan para panitia untuk menyiapkan diri membawa sorban, kardus dan wadah yang bisa dipakai. Mumpung jamaahnya masih kumpul, mudah-mudahan sedekah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim hadrah kita salawat dulu, siap. Shalla alaika Allah, shalla alaika Allah, Ahmad ya Habibi, أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك، سيدنا النبي، 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيبي النبي، شيخ عبد القادر الجيلاني حبيبي النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله، سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، عبد القادر الجيلاني حبيبي النبي، عبد القادر الجيلاني حبيبي النبي، يا طيبة يا طيبة والعيانا اشتقنا ليه، والهوى ندانا، والهوى ندانا، والهوى ندانا، يا طيبة يا طيبة يا دوا يا شكنا لك، والهوى ندانا، والهوى ندانا، والهوى نادانا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallu alaihi. Saya ucapkan jazakallah khair kasir kepada para jamaah yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan berkah sedekah, berkah salawat yang kita baca
Yang di rumah sedang ada yang punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Yang sedang sakit, pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini insya Allah ada buat bayarnya. Apa kabar semuanya baik? Semuanya sehat? Nah, ada yang punya asam urat? Ada? Masya Allah. Asam urat itu jangan dekati yang hijau-hijau. Jauhin. Deketin yang merah-merah. Insya Allah. Ada yang punya darah tinggi. Darah tinggi paling gampang. Ibu, bapak beli minyak zaitun. Pagi setengah sendok, sore setengah sendok. Insya Allah ketika darah naik, akan turun dengan sendirinya karena licin. Zaitun. Tapi obat dari segala obat cuma satu, sholat. Pak, Bu, Mama. Obat dari segala obat adalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan dalam Al-Quranul Karim, siapa mau sehat, perbanyak sholat. Siapa yang mau sehat, jaga sholat 5. Dari sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang paling malas sholat apa? Ya, subuh dan duhur dan asar. Kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Kalau kita nggak sadar hidup ini akan mati, banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Tapi walaupun dunia sementara, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Seperti doa yang kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Tapi semua jadi nilai ibadah. Yang petani, taninya jadi ibadah. Yang jadi pejabat, pejabatannya jadi. Kalau niatnya karena Allah, maka semua jadi pahala. Masya Allah. Kenapa? Gak ada jaminan kiai masuk surga. Bu, cari dalam Quran surat apa, ayat berapa, hadis, qiyas, ijma. Siapa yang menjamin kiai masuk surga? Ada apa orang? Tidak ada kiai dijamin masuk surga, apalagi elu. Kiai saja nggak dijamin masuk surga, apalagi kita. Lalu siapa yang masuk surga? Mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita hadir hari ini dalam rangka mengingat kematian saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, yang mereka hari ini sedang menanti hisab, menanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin besok atau lusa kita akan sama-sama menyusul mereka. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwasanya orang itu dimatikan tergantung kebiasaan waktu hidupnya. Bu, orang dimatikan tergantung kebiasaan waktu. Kalau lagi hidupnya ahli ngaji, ahli pengajian, Senin ngaji, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setiap hari kegiatannya penuh dengan kebaikan, insya Allah matinya lagi ngaji. Yang ahli qira, ngajinya lagi qira. Yang suka ceramah, guru kita wafatnya lagi, udah pulang, udah ke rumah, udah tenang, selesai ceramah. Orang mati tergantung kebiasaan. Yang kasihan yang suka mancing, matinya itu lagi. Nggak apa-apa, mau kapan, mau bagaimana, yang penting baik-baik husnul. Karena akhirnya yang ganteng jadi santapan cacing tanah, yang cantik jadi santapan. Maka yang kaya jangan som, apalagi yang susah. Betul? Yang cantik jangan som, apalagi yang berantakan. Yang ganteng jangan som, apalagi yang gak jelas. Ibu pilih
Mending punya suami ganteng tapi gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah kerja, maunya tidur, turu, main gaple. Apa mending punya suami burik tapi tanggung jawab, duitnya banyak, sholatnya rajin? Mau yang mana? Oh, nggak apa-apa burik, yang penting tanggung. Percuma ganteng tapi nggak sholat, nanti jadi bahan bakar api neraka. Betul betul. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ah, ibu bagian jawab, ibu jawabnya begini, la 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 la. Bisa? Oke. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Bagus. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Ngomong. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena innova. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Amin. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Tererereng. Ini nyanyi isinya dakwah, nasihat, bahwa semua akan ada akhir, betul? Masya Allah, yuk kita persiapkan hidup yang singkat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat usia 63 tahun, Pak. Jadi kalau siang ini ada jamaah usianya 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Besok berarti. Bukan urusan matinya, tapi kehidupan setelah kematian. Mama, kita ini kan akan bangkit lagi, kemudian mempertanggungjawabkan segala amal waktu hidup. Maka hati-hati, hai perempuan yang suka ngelawan sama suami. Woi, hati-hati yang suka bentak-bentak suami. Hati-hati yang kurang ajar kepada suami. Nabi sudah mengatakan, siapapun perempuan yang kurang ajar kepada suami, suka melawan kepada suami, maka ibadahnya ditolak, amalnya bergantung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho kepada istrinya. Masya Allah. Tapi tergantung suaminya. Kita tidak bisa nyalahin perempuan. Perempuan itu makmum, suami itu ngomong. Perempuan itu bagus. Istri itu laki-laki makmum, tergantung. Oh iya. Imam lurus makmum, imam geblek makmum. Jadi Pak, mohon maaf, saya atas nama pemberantasan korupsi, jangan mimpi ingin punya istri cantik kalau modalnya kurang. Jangan mimpi ingin punya istri solehah kalau kitanya belum bisa baik. Karena tanggung jawab kita bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat. Jadi kalau bicara tentang banyak pendapat, kiai itu istrinya suka banyak katanya. Konsepnya nggak begitu, Pak, Ibu. Bukan soal banyak sedikitnya, tapi tanggung satu saja serem. Satu saja? Satu. Apalagi banyak. Ibu, Bapak, tahu nggak sahabat Rasulullah? Nabi punya sahabat yang bergelar khulafaur. Yang 4, 1 Sayyidina Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali bin Abi Thalib.
Dari keempat sahabat Nabi ini, Pak Haji, masuk surganya amalnya beda. Ada sahabat Nabi yang masuk surga karena kesederhanaan hidupnya, Abu Bakar Siddiq. Ada sahabat Nabi yang masuk surga karena kedermawannya, siapa dia? Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang masuk surga karena kehebatannya ketika di medan perang, Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda yang luar biasa, pemuda yang gagah berani, yang kalau dia datang ke medan perang, musuh ketar-ketir ketakutan. Udah megagah, punya tenaga luar biasa, dan dia punya pedang yang dikasih sama Nabi, namanya pedang Zulfikar. Saya mau bapak teriak, ibu teriak, Zulfikar. Tuh, 2, 3. Nadanya kurang tinggi. Tuh, 2, 3. Hai ya 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 ya. Ya, hai 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 hai. Huh. Pedang Sayyidina Ali namanya Zul. Tapi ada satu sahabat Nabi yang masuk surganya bukan karena kehebatan pedangnya, bukan karena kesabarannya, tapi ada sahabat Nabi yang masuk surga karena dia tidak pernah melawan kepada istri ketika istrinya marah-marah. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Wow. Kita kalau dengar nama Umar yang kebayang seorang preman yang gagah, masuk Islamnya dramatis. Umar bin Khattab ini tipikal sahabat yang gak kenal ampun. Kalau beliau lagi di pasar, kemudian ada orang yang menjelekkan Nabi kita Muhammad, maka saat itu juga Umar menghunus pedang, ditebas ini leher orang yang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pulang ke rumah, Pak Camat, Pak Dewan, ketika pulang ke rumah beliau habis dimarahin oleh istrinya, dan beliau gak ngelawan. Bukan beliau gak berani, tetapi Nabi pernah mengatakan siapa suami yang sabar dimaki-maki sama istrinya, siapa suami yang diam ketika dimarah-marahin sama istrinya, maka derajatnya dia itu waliyun min awliya Allah, kekasihnya Allah. Coba siapa di sini di antara simbah, di antara abah nih, di antara bapak yang kalau dimarahin sama istri tapi nggak ngelawan? Ada nggak? Ada. Pak Lurah, Pak Dewan, kalau dimarahin sama bojo, sama istri, suka ngelawan? Kalau nggak ngelawan, derajat antum ini walinya Allah, kekasihnya. Karena mereka ini Pak, perempuan itu makhluk halus. Mereka bukan lawan kita. Betul? Yang namanya laki-laki sampai kapanpun tidak bisa dewasa. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin guru, masuk pondok yai dimarahin yai, udah punya istri masih dimarahin. Kita ini gak bisa dewasa. Dan perempuan itu dibekali radar supersonik. Kemampuan mereka melacak canggihnya luar biasa. Bener, dimanapun suami naruh duit pasti ketemu. Betul? Maka hati-hati dengan perempuan. Cintai mereka, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Betul. Tahlil. Itu mentakwir Pak. La ilaha Muhammadur Rasul. Ini tahlilan, tawasulan, khaulan. Ini pekerjaannya ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya sebagai orang Nahdiyin, keluarga besar PCNU Kabupaten Sukabumi, saya sangat berbahagia sekali kalau saya ceramah ke Jawa, Indramayu, sampai ke Jawa Timur, basis NU, Masya Allah.
Karena ada teman kita, saudara kita yang membid'ahkan acara begini. Ini kalau teman kita yang satu ini ngelihat acara begini, dia bilang maulid bid'ah, tawasul bid'ah, haulan, apalagi di atas kuburan begini. Mereka itu, ini bukan acara nggak jelas. Kita sedang mengingat hari ini saudara kita di bawah tanah, besok lusa kita yang ikut, kita yang di bawah, betul? Lah kalau nggak ingat mati, Masya Allah. Kita kan dari tanah, akan kembali ke An-nas kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dan bukan Arab kecuali tak. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita mati kecuali membawa iman dan Islam. Amin. Ada yang suaminya tukang macul, ada yang suaminya petani, ada yang lakinya pedagang, ada yang suaminya tukang kulai buruh, ada. Hei yang petani, hei yang pedagang, hei hamba Allah yang mencari nafkah dengan rezeki yang halal, pergi pagi pulang sore, banting keringat, peras keringat, banting tulang. Dulu orangnya ganteng, hari ini burik karena nyari nafkah untuk keluarga. Anda lebih mulia dari hadapan Allah. Para petani yang nyari nafkah dengan halal, para pedagang yang nyari nafkah dengan halal, kamu lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang kerjanya korupsi uang rakyat. Betul. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Ngenes saya Pak Dewan. Lihat yang korupsi kemarin, Mas Batangan 75 kilo. Ada di sini yang beratnya 75 kilo. Ini Mas Jawa ini. Tegel-tegele. Ya Allah, dia pikir nggak akan dihisap. Ini duit rakyat. Bapak suka bayar pajak, Pak? Ibu bayar pajak, Bu? Sebagai warga yang baik, yang taat aturan, yang cinta tanah air, hubbul waton minal, bayar pajak. Bayar pajak. Kenapa? Pemerintah kita tidak bisa bangun kalau tidak ada uang dari rakyat. Yang jalan bagus, insya Allah kalau yang sumber daya masyarakatnya bagus, maka nanti beliau ini, tokoh-tokoh kita ini, para pemimpin kita, mereka pun akan memperhatikan akses dan fasilitas kita. Saya bicara begini bukan anti pejabat. Saya sendiri orang pemerintahan, Pak. Masya Allah. Dan tidak semua pejabat goblok. Enggak. Masih banyak pejabat yang baik. Ya Pak. Ya Bu. Kalau pemimpin kita rusak semua, negeri ini sudah tinggal nama. Masih banyak pemimpin kita yang baik. Tapi banyak juga oknum yang kurang ajar, yang memanfaatkan kekayaan negeri ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kita doakan, ya Allah, siapapun pemimpin Republik Indonesia yang punya hati ingin membangun negeri menjadi lebih baik, semoga Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kekuatan iman dan Islam dalam hatinya. Tapi siapapun para pemimpin yang ingin merusak kekayaan negeri kita, semoga Allah wafatkan dengan segera. Amin. Amin. Nanti kita dihisab di sana. Hei, boleh saja. Anjay. Ngomong Pak, ngomong Pak. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, pinter-pinter ini, satu saat kau kan meninggalkannya, sekarang atau tua ataupun yang pasti kau akan mati juga. Hei, berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Lurus ataupun baik ataupun semua kembali padamu juga. Masya Allah. Pemimpin-pemimpin yang baik nih, salah satu ciri pejabat yang baik mau hadir ke pengajian.
Tapi belum dikatakan pejabat yang baik kalau belum ngasih rokok sama kiai. Mereka sadar kenapa mereka dekatin para ulama. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Artinya dunia ini gak ada yang abadi. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Mumpung Bapak lagi mimpin, mumpung Bapak lagi punya kekuasaan, pergunakan kekuasaan Bapak untuk kepentingan rakyat. Insya Allah Bapak wafat husnul khotimah. Masuk neraka insya Allah kami tolong Pak. Yang penting Bapak niatnya lillahi. Ini ibadah di mana-mana, menuntut ilmu, mencari nafkah, jadi camat juga ibadah bagi yang beriman. Ya. Ngaji ibadah, sholat, nyuruh kawin lagi ibadah. Ibu kalau suami nikah lagi ridho, ikhlas, surga, tiket ke surga. Tapi yang saya tahu tidak ada perempuan yang ridho suaminya nikah lagi. Tenang. Itu urusan ibu. Tidak ada. Jangankan istri model Pak Kasih, jangankan istri model Pak Lurah, Pak Dewan, Mbah Yai atau istri saya. Istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah? Tahu Siti Aisyah? Beliau adalah putri daripada Abu Bakar Siddiq. Beliau pernah cemburu kepada Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah sudah tidak ada. Satu saat Aisyah tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam Nabi kita bangun rindu kepada Siti Khadijah dan beliau memanggil Siti Khadijah. Kata Nabi begini, Khadijah. Siti Aisyah di pinggir dengar merah wajahnya, cemburu. Tapi gak langsung nyekek. Istri Nabi Pak. Istri pagi-pagi baru bilang, ya Rasulullah, malam tadi kau tidur denganku, kau memanggil-manggil Siti, aku cemburu. Ceritakan kepadaku apa kelebihan Siti Khadijah. Ceritakan kelebihan Siti Khadijah. Kemudian Nabi tersenyum dan bilang, ya Khumairah. Masya Allah. Bah, Nabi itu kalau manggil istrinya ya Khumairah. Ibu suka dipanggil begitu sama suami? Ya Khumairah. Ora, manggilnya apa? Mama. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, apakah saya salah menyebut orang yang berjasa dalam perjuangan Islam? Dulu Siti Khadijah hartanya banyak, sekarang habis dipakai berjuang olehku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wanita pertama yang nanti akan masuk surga. Dan dia wanita yang luar biasa. Kata Siti Aisyah, maafkan saya ya Rasulullah, saya cuma cemburu, saya cuma enggak mau kau berpaling dariku. Istri Nabi itu, apalagi istri malam-malam nih Pak Kasih tidur, nih Pak Kasih tidur bareng istrinya belum tidur, beliau sudah tidur, tiba-tiba manggil mantan, Markona. Ini istrinya marah. Jelas wanita semua
Sama wanita itu dia punya beberapa darah, Pak. Pertama, mereka punya darah haid. Yang kedua, darah nifas. Yang ketiga, istihadhah, darah penyakit. Yang keempat, darah tinggi. Kapan nih darah tinggi? Ketika uang belanja habis, suami gak ngasih. Coba saya mau nanya, ibu ngomong, jawab. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Pak, dengerin Pak, dengerin Pak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin Pak. Tentunya rumah tangga hari ini butuh dukungan. Ya diantaranya mau banyak duit nggak? Mau banyak duit ya? Coba lihat guru kita Mbah Yai, duitnya banyak nggak? Banyak. Padahal beliau nggak kerja, nggak apa. Kenapa sih para kiai kok mudah? Tetangga beli mobil, kiai kredit. Gak apa-apa, yang penting kebayar. Tetangga bikin rumah, kiai. Kenapa kok bisa mudah begitu? Di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Jainuddin Al-Maribari, siapa orang yang kepengen dimudahkan urusan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat subuh perbanyak baca surah Waqiah. Bu, selesai subuh baca. Yang kedua, sebelum tidur perbanyak membaca sholawat ummi yang diajarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Insyaallah banyak duit. Amin ya rabbal. Dari cara yang tidak disangka-sangka. Mungkin menurut kita tidak mungkin saya banyak duit, saya orang biasa. Kalau Allah mau, nasib orang gak ada yang tahu. Ya Bu, ya Pak, ini orang-orang soleh ini. Orang-orang yang sering dimarahin istri, Masya Allah. Masya Allah. Sama Pak, kita senasib Pak. Senasib. Kiai itu gagahnya di panggung. Kalau di panggung macan podium. Kalau di panggung teriak-teriak kayak orang orasi. Kalau udah di rumah, ya namanya hidup Pak. Mereka ini makhluk yang susah dikendalikan. Coba aja Pak, pras terkuat di muka bumi kalau sudah di jalan bawa motor Vario, sen ke kiri, belok ke kanan, tapi nggak mau disalahin. Beda dengan waktu pacaran lembut, gitu. Lah waktu pacaran, Neng mau makan apa? Udah kenyang. Dulu, sekarang udah punya anak 5, serem. Lakinya semeter, dia ngomong 10 meter. Ya Rabbana. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam dari surga ke dunia? Perempuan. Bapak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau meninggal dunia diasingkan di Rengas Dengklok, Karawang. Setelah beliau ditinggalkan oleh salah satu istrinya yang orang Jepang. Karena beliau ini terkenal sebagai bapak negarawan. Di tiap negara beliau punya istri. Waduh, Masya Allah. Kehancuran laki-laki salah satunya dengan Bapak Presiden Soeharto. Bapak Orde Baru. 32 tahun memimpin Republik ini. Dan beliau pun selesai. Gak mau lagi dengan berpolitik. Setelah ditinggal mati oleh Ibu Tin Soeharto. Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini beliau menghabiskan waktunya menyanyi dan melukis setelah ditinggal wafat oleh Ibu Ani. Namanya Ani. Ada yang punya nama Ani di sini? Ada yang punya nama Rika? Mana? Begitulah perempuan. Presiden Habibie, beliau pun gak mau lagi berpolitik. Bahkan beliau pun nyusul istrinya setelah ditinggal wafat oleh Ibu Ainun Habibie. Maka untuk para suami, selagi istri masih ada, Pak, sayang sama istri Pak. Sayang Pak. Kalau beliau besok mati nih, seneng gak? Di sini kalau istrinya meninggal, lakinya suka nangis nggak?
Ora, mosok sih. Kawin lagi. Tapi kalau yang suaminya meninggal, istrinya suka nangis, Pak. Nangis? Nangis, cuma nangisnya beda ya. Kalau ada istri yang ditinggal, kalau ada suami yang ditinggal mati oleh istri, nangisnya alon-alon. Nangisnya, bahkan masih bisa udud, masih bisa ngerokok. Istrinya mati, kata suaminya. Masih bisa ngerokok, Pak. Tapi kalau istri yang ditinggal mati suami, Masya Allah. 10 kali lebih saya ngobatin emak-emak yang kesurupan. Waktu lakinya meninggal, histeris, udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Sampai gak bisa ditanya. Bu, yang sabar, ini ujian. Doakan almarhum, kita juga bakal mati. Dihibur begitu, bukannya diem malah tambah. Bukan soal sabar-sabar Pak Kiai, ini hutang bagaimana. Nah sekarang kita tahu kenapa perempuan kalau ditinggal mati laki nangisnya begitu. Matinya ninggalin. Kalau sudah, Masya Allah, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat. Kehilangan sungguh berat, hidup tanpa dia. Di Jawa Barat kalau saya lagi nyanyi begini, Pak Kuwu, Pak Lurah, Pak Dewan biasanya nyawer. Biasanya gitu. Mungkin di sini enggak biasa mungkin ya. Enggak biasa. Harusnya dibiasakan. Begitu. Aduh, Masya Allah. Masa artis disawar Pak Yainda kan begitu? Bawa duitnya? Masa nggak bawa duit? Ini tanggal berapa ini? Oh, udah habis. Pakai bayar cicilan mobil, anak sekolah, Masya Allah. Apalagi dolar hari ini naik. Mudah-mudahan negeri kita lebih baik lagi. Jadi saya ini salah satu peneliti politik karena teman saya juga rekan-rekan dan keluarga saya banyak yang di pemerintahan, baik di legislatif, di yudikatif, bahkan di wamen juga ada. Jadi tahu persis bagaimana negeri ini hari ini, Masya Allah. Bapak Presiden Prabowo sedang berjuang mengusahakan agar ekonomi menjadi stabil. Kita rakyat yang di bawah kadang melihat sebelah mata. Ini presiden bagaimana sih? Bagaimana coba ente yang jadi presiden? Mungkin lebih kacau ini urusan. Karena apapun itu harus ada ahli. Ya Bu? Semuanya itu ada ahli. Kalau kita tukar posisi, Pak Dewan jadi kiai, saya jadi dewan. Kacau urusan Pak. Mungkin saya korupsi lebih gede dari yang sudah ada. Karena tidak ada di dunia ini orang yang gak suka dengan uang. Semua orang di dunia butuh, Masya Allah. Katanya uang, hidup kita jadi hati-hati. Cari uang yang halal, jangan yang, karena setetes rezeki yang halal yang diberikan kepada keluarga itu akan jadi bahannya api neraka. Ibu, sayangku, cintaku, dengerin ya. Aku tuh sayang sama kalian. Para mubalik, para kiai, setiap ceramah yang dibahas perempuan. Karena apa? Sayang, ibu sholat, ibu puasa, ibu ngaji. Tapi kalau kurang ngajar kepada, amalnya hilang, kan sayang ibu. Bu, sayang sama suami. Masya Allah. Kalau dikasih duit suka bilang terima kasih, alhamdulillah. Suka begitu? Ya.
Kalau dikasihnya sehari 100, cukuplah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Mas. Sampai dikasih 2000 sekalipun, jangan dulu ngamuk, terima aja dulu. Alhamdulillah Kang Mas, terima kasih banyak rezekinya, Masya Allah. Mau makan sama apa? Kata suaminya, saya pengen makan sama sop iga. Ya wes, ini yang uang 2000 tak belikan masako yang rasa sop iga. Bukan soal uang, yang bikin bahagia itu hati. Mama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam serba kekurangan. Bukan beliau tidak mampu, bukan beliau tidak bisa. Demi Allah, kalau beliau mau, Gunung Uhud pun akan jadi gunung emas. Tapi bukan itu prioritas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu saat Siti Fatimah, tahu Siti Fatimah? Siti Fatimah putri Nabi kita Muhammad pernah bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku bagaimana masa depan anak-anakku Hasan dan Husain. Apakah mereka akan jadi raja? Apakah mereka matinya baik-baik saja? Atau dalam keadaan sakit? Atau dalam keadaan seperti apa? Ceritakan kepadaku wahai kekasih Allah. Sambil menunduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai putriku Fatimah, ketahuilah olehmu bahwa nanti cucuku Hasan dan Husain, bahwa nanti anakmu Hasan dan Husain, yang satu Sayyidina Hasan, dia akan mati diracun oleh istrinya, dan Sayyidina Husain dia akan mati di Karbala, kepalanya akan dipenggal bulan Muharram dan kepalanya akan dijadikan mainan sepak bola. Menangis Siti Fatimah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar nasib mereka jangan tragis begitu. Mintakan kepada Allah agar mereka matinya dalam keadaan di rumah dan dalam keadaan normal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai putriku Fatimah, bisa saja saya minta kepada Allah, mudah bagi saya minta kepada Allah untuk merubah nasib cucu saya menjadi lebih baik. Tetapi wahai Fatimah, kalau doa ini diijabah, kalau doa ini dimakbul, maka hilang harapan saya untuk mendoakan umat saya agar mereka masuk surga. Kecintaan Nabi kepada umatnya lebih besar ketimbang kecintaan Nabi kepada keluarganya. Maka beruntung ibu, beruntung bapak yang selalu hatinya membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun Rasul. Angkat suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan salawat hatinya lembut. Ketika hatinya lembut, sadar, oh mungkin saja pulang dari sini saya mati. Umur pan gak ada yang tahu, ya ibu. Boleh jadi selesai acara ibu duluan, saya belakangan. Umur gak ada yang tahu. Atau mungkin bapak duluan, saya belakangan. Gak ada yang tahu. Yang penting baik-baik husnul. Kalau kata Pak Haji Roma Irama begini, badan pun tak ngomong, badan pun tak berharga. Ya awar. Badan pun tak sesaat ditinggal nyawa, anak istri tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuh. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus terkubur
dalam perut bumi. Ding ding ding, ya Allah. Kalau selama diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terpujurlah sendirian, diri terbungkus kain, wajah dan tubuh yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi jadi santapan. Kok ngenes ya Bu ya? Jadi santapan sampai yang tersisa kerangka Allah. Terus diri yang semula kini bangkai tak berguna, kebanyakan terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Allah, ini syair. Raja kalau bikin syair nggak tanggung. Luar biasa. Maknanya dalam, mengingatkan kita akan pentingnya ibadah. Bahwa semua akan berakhir di dalam tanah. Masih berharga bangkai ikan teri, Ibu. Ikan teri berapa di pasar? Sekilo itu bisa 50.000. Bisa 70.000, coba bangkai manusia. Ada yang jual beli? Oh, bahkan begitu wafat yang dulu kata istrinya, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uyu-uyu. Tatkala suaminya sudah jadi mayat, kata istrinya, Pak Kiai tolong urus segera suami saya. Kasihan dia Pak Kiai. Masya Allah. Mah, baik-baik sama suami, taat sama suami. Istri solehah itu kan bidadarinya surga. Setiap Mama Bekasi kalau sudah urusan nyanyi, mereka ini makhluk paling kompak. Pengajian, emak, kredit baju, ngomongin orang, komplit. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri. Nah, yang jadi pertanyaan, istri solehah ini seperti apa sih? Apa yang namanya solehah? Atau yang setiap hari pakai gamis, pakai jilbab, pakai cadar? Atau yang waktu mandi pakai kerudung? Ora. Istri solehah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama, istri solehah itu kalau dipandang oleh suami tidak membuat enak hati suami. Jadi kalau laki-laki mandang Ibu Semail, wajahnya itu enak dipandang, Masya Allah. Semail. Yang kedua, kalau diperintah nurut. Mama, aku mau ngopi. Kata mama, baik. Apakah harus pakai sianida? Oh jangan. Nurut. Jangan ngelawan, ya Bu.
Dan istri soleh itu kalau malam Jumat, kalau suami lagi kerja, lagi gawe, istri soleh itu kalau suami lagi kerja bakti, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, ibu nggak diem, nggak menang-menang baik. Kalau suami lagi kerja, lawan. Malam Jumat, suami lagi kerja wajib, lawan, jangan diam. Dan istri soleha kalau suami tidak ada di rumah, dia mampu menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami kalau hartanya ada. Kalau enggak ada, ya ya yang ada aja jaga. Harta yang paling harga, kehormatan. Suami kerja jauh, selingkuh. Musim nih, gara-gara media sosial, banyak foto editan AI, aslinya buri pas dipoto. Hati-hati, media sosial ini ibarat pisau ya Pak. Kalau bijaksana kita pakai, insya Allah ngehasilin duit. Tapi rata-rata bencana, musibah itu kebanyakan dari media sosial. Bahkan hari ini Republik Indonesia menempati juara 1 judul tingkat dunia. Jangan tepuk tangan. Ini bukan prestasi. Ini pergeseran moral. Dulu judi di tempat sabung ayam. Dulu judi di atas meja makan. Hari ini judi di kamar anak-anak kita. Oleh karena itu saya atas nama Bapak pejabat yang hadir, saya sampaikan yang punya anak di rumah, punya HP, yang sering ngurung diri dalam kamar tidak mau keluar, coba diperiksa. Takutnya dia sedang dalam ancaman orang, takutnya dia sedang dalam intimidasi orang, takutnya dia sedang bermain game, main judi yang bisa merusak kehidupan bangsa dan negara. Judi itu kalau bilang judi otaknya langsung connect. Tet. Pak Haji saking pinter bikin aksen musiknya tet, gak tot. Kalau dipakai tot gak enak Bu. Judi. Kalau tot gak enak. Maka beliau ambil tet. Judi. Dan di situ gak usah panjang-panjang, satu harkat. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Ngomong. Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Enggak ada orang kaya karena judi Bu. Pak, sejarah mencatat gak ada orang kaya karena judi. Justru orang yang hancur hidupnya gara-gara judi online. Na'udzubillahimin. Yang kemudian penyakit yang kedua adalah minuman keras. Dari dulu musuh bangsa kita ini pasti bilang hati-hati Mira Santika, hati-hati, Masya Allah. Orang kalau sudah mabok, innamal khamru wal maisir, bahwasanya judi, minuman keras itu adalah pekerjaan setan. Itu pekerjaan orang kalau kepalanya sudah mabok, hidupnya hilang arah hidupnya. Tapi separah-parahnya orang yang mabok minuman Pak, masih bisa direhabilitasi ke dinas sosial. Korban narkoba, korban minuman keras masih bisa ditolong. Yang bahaya itu yang mabok agama, yang bahaya yang mabok jabatan, yang bahaya yang mabok betul. Orang kalau sudah mabok agama,
akan menghalalkan segala cara demi kepentingan dunia, dicari dalil, dicari ayat yang bisa menyelamatkan dia. Masya Allah. Orang kalau sudah mabuk perempuan, na'udzubillahimin, perempuan itu memang perhiasan dunia, tapi kalau perhiasannya kebanyakan Pak, laki-laki nih kalau pakai cincin di jari satu, cakep nggak? Bagus Pak? Pak pakai cincin Pak? Enggak. Bapak gelang tuh, bagus. Tapi kalau semua jari pakai cincin, orang gila aja. Jam tangan kalau dipakai satu, cakep. Biar satu yang penting mahal. Jam tangan semua sampai sikut. Nah artinya kalau sesuatu yang berlebihan, ini tidak baik. Ya Bu, sholat sudah dijelaskan sehari semalam 5. No saking solehnya sehari semalam 20 waktu. Masya Allah. Puasa Allah wajibkan cuma bulan Ramadan saja. Itu pun bagi mereka yang sehat. Wa in kana maridhan aw ala safarin. Orang yang sakit dan bepergian jauh boleh membatalkan puasa dengan syarat dia ganti dengan qadha pada bulan setelahnya. Jam 12.10. Apakah kalian sudah makan siang? Sama. Tadi saya juga belum dikasih makan. Mungkin masakannya belum matang. Di sini kalau selesai pengajian suka makan bareng-bareng. Alhamdulillah. Selamat aman. Nanti bareng Pak Guru kita, Pak Yai kita. Masya Allah. Nah, yang punya anak laki-laki atau perempuan tahun ajaran baru masukkan ke pesantren beliau. Jadi keuntungan anak yang mondok jadi santri itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berbahagialah bapak ibu yang punya anak jadi santri. Berbahagialah bapak ibu yang punya menantu seorang santri. Insya Allah berkah Pak. Mertua pelit, ruqyah, santri, istri cerewet. Saya rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di ruqyah, tapi di rupiah. Betul? Oh, masukin ke pondoknya Pak Yai. Tadi saya dengar gratis, Mbah. Gratis. Masya Allah. Berkah. Doakan beliau panjang umur. Pokoknya kalau belum mati jangan dikubur. Kita butuh ilmunya para guru. Ya Bu. Banyak kiai di sini, di kampung sini banyak kiai. Alhamdulillah. Kalau di Jawa Barat itu ada spekulasi, ada tingkatan Pak. Di Jawa Barat itu bisa disebut kiai kalau istrinya 3. Benar. Kalau baru 1 ustad, baru 2 ajengan, 3 kiai, kalau sudah 4 abuya. Masya Allah. Kalau beliau Pak kiai kan, berarti sudah. Ya saya kan muridnya beliau, saya manut guru nambah, insya Allah saya enggak. Takut saya ngeri. Soalnya pernah trauma. Benar Ibu. Saya lebih berani berantem sama polisi ketimbang berantem sama istri. Pak. Allahu Akbar. Kalau sudah urusan dengan perempuan, apalagi berantem di rumah, hidup ini hampa. Kasihanilah daku, kasihanilah, mengharap belas kasih-Mu semenjak dahulu, oh Dewi. Kasihanilah daku, siang ku mengeluh, malam aku meratap, bimbang hati selalu, pikiranku tak tetap, mengapa ku diabaikan setelah dah hatiku kau tanam. Kasihanilah
Aku Pak kalau didiamin sama istri enak ora? Enak ora? Kiamat sugro. Kata suaminya, mah mau makan dong. Minum dong. Ambil aja sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Tapi sebetulnya kalau nggak ada perempuan, hari ini kita masih di surga loh. Benar. Ya kan? Kalau nggak ada Siti Hawa, bapak kita masih di surga sekarang. Ini gara-gara dirimu aku jadi begini. Tetapi kalau tidak ada perempuan, maka tidak ada kehidupan. Betul? Karena mereka punya kemampuan menghidupkan yang mati. Mereka punya kemampuan supranatural. Tanpa disentuh, cukup dipandang, maka dia akan hidup dengan sendirinya. Mereka itu, penelitian sampai hari ini gak selesai berbicara tentang perempuan. Wanita adalah makhluk yang istimewa. Kita Pak, jangankan nyari duit yang nyempil, nyari kolor aja. Kadang-kadang manggil siapa? Manggil istri kan? Bah, kolor warna pink di mana? Yang ada gambar mobil. Dia mah tahu Pak. Ini apa? Luar biasa. Mah sehat-sehat ya. Panjang umur ya. Siap taat sama suami. Siap manut sama suami. Bapak harus jadi pemimpin yang baik. Kita sama-sama. Kita semua pemimpin. Bukan cuma beliau, kita juga pemimpin. Kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Mereka nggak sholat, kita yang tanggung jawab Pak. Yang laki-laki itu kan kalau kata orang Jawa bilang, surga nunot, neraka katut. Surga neraka istri pun ikut. Mau dibawa ke surga, mau dibawa ke neraka. Woy, mau dibawa ke surga, mau dibawa ke neraka. Iya, surga. Surga dunia, surga. Gak apa-apa hidup mah, yang asal, yang gak apa-apa di dunia mah, biar banyak duit, yang penting sehat. Ya kan? Biar banyak duit, yang penting. Nah iya, daripada gak banyak duit, penyakitan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kesimpulan, karena saya harus pulang ke Sukabumi, nanti malam saya ngisi di Tangerang Ibu. Sekarang menuju bandara, jamaah nggak usah ikut. Karena ngerepotin saya. Ya, sebagai pemimpin yang baik, Bapak Lurah, Bapak Dewan, dan Bapak Kasih sebagai pemimpin yang baik, maka sudah sewajarnya untuk membekali saya buat ongkos pulang. Saya sama Mbah Yai, ya, tolong dipertimbangkan. Oh ikan hidup saling membutuhkan Pak. Benar nggak? Loh iya. Ulama dan umaro ini dua elemen yang Masya Allah. Kalau ulama kemana, umaro kemana. Yang rusak rakyat, yang rusak umat. Kan begitu. Harus berdampingan. Di mana ada ulama, di situ ada umaro. Saling membutuhkan. Dan punya bagian masing-masing. Kalau penceramah ya begini kerjaannya, nyeramahin orang. Bukan hal mudah ceramah Pak. Kenapa Mbah Yai Misbahuddin mahal? Kenapa Aroma Muda mahal? Ceramah nggak mudah. Ngadepin orang banyak melotot kayak mau makan saya. Kalau enggak biasa, waduh. Doain Mbah biar saya sehat panjang umur. Nanti kapan-kapan kalau ke Jawa Barat, ke Sukabumi mampir. Jangan semuanya, jangan. Ah, ngerepotin. Saya sering ke Tegal, ke Brekbek juga sering. Ya, ke Brebes, ke Semarang, kemarin ke Dieng, ke Jogja. Alhamdulillah banyak saudara. Jadi kalau orang Jawa itu, yang saya tahu, orang Jawa Barat itu Pak, paham ke orang Jawa itu ibarat ibu. Jadi orang Jawa itu ibu, orang Jawa Barat bapak. Tapi orang sini pun bilang ke sana ngomongnya Jawa juga. Kapan dari Jawa? Loh, ini kan Jawa. Jadi sama-sama
kurang lebih 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah ada Sunda. Sunda dulu. Ada Sunda. Sunda dulu. Ikutin. Ya terserah yang nyanyi dong. Ada Sunda. Nah, bagus. Ada Jawa, Ambon, Aceh, Padang, Batak. Terus sebutin semua. Inilah Indo. Sebentar lagi kita akan melaksanakan HUT RI yang ke 81. Nggak kerasa usianya sudah 81 tahun. Semoga negeri kita baik-baik saja. Terakhir, mari kita jaga sholat 5 waktu. Kita jaga amal ibadah kita agar kelak nanti di alam barzah ketika dipertanyakan oleh munkar dan nakir, kita sudah mempersiapkan diri dengan amal sebanyak-banyaknya. Tentu banyak kesalahan dan kehilapan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga. Dan pesan terakhir, karena sekarang musim kemarau, jaga kesehatan. Saya tidak mau mendengar ibu sakit. Pokoknya ibu bapak harus sehat, biar tetap beraktivitas, menjalankan rutinitas ibadah sehari-hari. Dan terakhir kita tutup dengan doa khusus untuk almarhum, almarhumah, almarhumain, orang-orang yang hari ini dihaulkan. Semoga mereka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kepada para yai, saya langsung untuk doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, khususon yang dihaulkan hari ini. Ya Allah, ampunkan segala dosa mereka. Ya Allah, terima semua amal baik mereka. Ya Rabb, berikan nikmat kubur, jadikan makbarah mereka raudhah min riyadil jannah, jadikan alam barzah mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ampunkan kedua dosa orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa para sahabat dan keluarga kami. Ya Allah, kalau tiba saatnya nanti, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan baik, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengingat-Mu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada negeri kami para pemimpin yang soleh. Karuniakan kepada negeri kami para pemimpin yang adil. Karuniakan kepada bangsa kami para pemimpin yang bijaksana, yang mencintai-Mu dan menyayangi kami sebagai rakyatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh Engkau maha perkasa, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Ampunkan dosa kami yang hadir hari ini. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, agisni, agisni, agisni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terakhir sebelum saya turun, semoga Allah jauhkan. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan share Irama TV. Semoga channel ini berkembang dengan baik, tetap mensyiarkan dakwah Islam. Saya Roma Muda Sukabumi, Forza keren.